Jadi eh, pesan saya dan kepada masyarakat, kepada khususnya untuk Unrika, mahasiswa dan mahasiswi, pilihlah wakil rakyat yang betul-betul memperjuangkan kita, yang akan membantu kita untuk nantinya, yang bisa nanti untuk menciptakan lapangan kerja, menciptakan gagas-gagasan baru buat mahasiswa mahasiswi Unrika. Itu aja. Ada tambahan dari ketua senat? Saya tertarik tadi, kan bahasanya gimana cara solusi masyarakat menjadi semangat dalam memilih, betul ya? Nah, jadi memang solusinya adalah kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak memilih, juga Bapak Ibu juga rugi juga. Kenapa? Tetap pimpinan legislasi itu akan, atau pimpinan daerah itu tetap akan terpilih. Jadi otomatis kalau seandainya gara-gara suara ibu ini yang satu ini sehingga terpilihlah orang yang tidak ibu sukai, kan tambah sakit hati lagi. Nah, di samping itu ibu punya hak, walaupun saat ini belum sesuai dengan harapan ibu. Dengan ibu menggunakan hak ini, minimal ibu udah berupaya untuk merubah suatu keadaan. Nah, jangan sia-siakan hak pilih ibu sendiri. Jadi kita untuk memberikan semangat pada masyarakat itu kita berikan edukasi berupa pentingnya suara mereka. Kalau selain kita, Bang, ya, saya Ya, tuh cenderung memang berpikir partai politik harusnya berperan. Kalau saya berpikir tuh partai politik harusnya berperan. Karena mengedukasi masyarakat tentang politik itu partai politik pasti dia harus mencerdaskan masyarakat tentang politik tadi, pengertian politik itu apa segala macam. Tetapi kalau saya sendiri sih, kita tuh meyakinkan masyarakat itu lebih ke arah harga cabai melonjak itu karena keputusan politik, harga cabai turun karena keputusan politik. Maka kepada masyarakat Universitas Riau atau pemuda Amerika atau mahasiswa Amerika atau masyarakat umum itu memang pedulilah pada politik, kira-kira begitu Bang. Karena harga politik ini harga cabai, gaji segala macam itu semuanya tergantung keputusan politik dan kita nggak bisa hindari, kira-kira begitu Bang. kalau dari partai politik yang memberikan edukasi, sifat netralitasnya kurang. Justru kitalah yang punya tugas mahasiswa ini secara akademik memberikan pemahaman kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kita mahasiswa bikinlah suatu kegiatan istilahnya kepada masyarakat. Nah, apa-apa seandainya kita minta sponsor baik kepada pemerintah, saya yakin pemerintah mau karena ini bentuk edukasi kepada masyarakat supaya gimana masyarakat itu pertama jangan sampai golput. Jadi kita memberikan pemahaman pada dia pentingnya suara dia untuk merubah suatu arah perubahan dari suatu daerah ataupun suatu negara. Kemudian juga itulah tadi dengan kita berikan edukasi tadi, kita sebagai akademi tadi kita berikan dasarnya, jeleknya dampak dari money politik tadi. Nah, setelah kita berikan edukasi sendiri, tentu masyarakat sudah mulai berpikir, minimal dia yang selama ini stigma yang masuk, milih pun juga saya tidak ada berubah, Gini-gini aja. gini aja. Tapi dengan kita berikan edukasi tadi, dia ada semacam apa, suatu giro, suatu keinginan. Mungkin saat ini saya belum bisa berubah, tapi mudah-mudahan saya memilih ini, nanti saya punya anak juga nih melanjutkan perjuangan saya, suatu saat dia akan berubah. Nah, karena kita tak bisa menghindari yang namanya pesta demokrasi ini karena sudah merupakan sistem pemerintahan kita. Nah, mungkin kita merubahnya seperti sistem kerajaan, itu berubah lagi itu semuanya kan, Berubah semua tuh Bang. berubah Nanti semua jadi akhirnya reformasi jadi ya kan, bahaya. Jadi saran saya memang mahasiswa lah yang mengedukasi ya. yang turun ke lapangan memberikan edukasi, bikin kita semacam apa namanya, semacam kuliah umum, semacam seminar tentang
politik itu sendiri kepada masyarakat, dan masyarakat jauh lebih trustnya lebih tinggi jika mahasiswa akademi yang memberikan semacam edukasi tadi dibandingkan partai politik. Partai politik suka atau tidak suka pasti dia akan berupaya gimana partai dia akan dipilih sama masyarakat. Kalau kita mahasiswa netral, kita memberikan edukasi karena memang tugas kita. Kita ada calon-calon dari pemimpin kepala daerah, pemimpin anggota legislatif, pemimpin negara. Itu yang saran dari saya, buah pemikiran dari saya. Demikian. Nah, namun Bang, kan sudah menjadi rahasia umum nih bahwasannya pemuda ini kurang minat terhadap politik. Nah, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan pemuda melek akan politik dalam artian peduli terhadap kondisi politik, sosial politik di masyarakat? Nah, balik itu lagi tadi, edukasi. Jadi kita mahasiswa ini memberikan edukasi kepada pemuda-pemuda. Bisa jadi edukasinya nggak serta-merta memang berupa seminar. Kadang edukasinya sambil inilah, ajak ngopi-ngopi, ngobrol, kita berikan edukasi. Jadi memberikan edukasi itu ada secara formal, ada secara informal. Jadi memang edukasi. Karena untuk berubah mindset kita itu adalah dengan memasukkan informasi-informasi yang positif kepada pemikirannya, baru dia bisa bergerak untuk mengetahui. Sama seperti kita, apa gunanya kita belajar kuliah? Gunanya kita kuliah adalah untuk mendapatkan informasi-informasi. Dengan informasi itu mulailah kita menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang terbaik untuk saya, sehingga kita bisa melakukan hal yang terbaik dan tidak merugikan orang lain. Itulah gunanya memasukkan informasi. Jadi balik tadi, untuk menambah semangat pemuda tentang politik dengan memberikan informasi yang sebenarnya. Itulah untuk 2024 ini Bang ya. Untuk 2024 ini kan kalau pemilih pemula ya, pemilih pemula atau pemuda juga kan sekitar 56 sekian sampai 60% lah untuk pemilih pemula. Tadi kalau Abang sampaikan begitu, pemuda itu kan ada juga yang nggak melek politik, kira-kira gitu pemuda. Dan mahasiswa juga bagian dari pemuda. Dan masalahnya mahasiswa juga kadang cenderung tidak peduli Bang. Terkadang banyak tuh mahasiswa tak peduli juga dengan politik. Kira-kira mungkin Abang punya solusi nih, atau mungkin indikator apa aja nih yang kira-kira kenapa mahasiswa nggak peduli sama politik? Banyak kan mahasiswa juga nggak peduli sama politik. Kira-kira indikatornya apa dan solusinya tuh kira-kira gimana sih Pak supaya mahasiswa juga tertarik dengan politik? Apakah kita mulai dari organisasi kampus dulu atau bagaimana? Nah, kita kalau bicara lingkup mahasiswa dalam hal berpolitik itu dimulailah dari organisasi internal dulu. Organisasi internal itu bagian dari cara untuk berpolitik. Nah, oleh sebab itu saya sangat senang sekali, sangat appreciate sekali pada waktu dibentuk Hima, pada waktu dibentuk BEM, pada waktu dibentuk Senat. Jadi ini bagian gimana membuat mahasiswa itu menjadi melek politik. Wadah perpolitikan kita lah kira-kira. Wadah politikan, karena nanti keluar dari area kampus kan berbagai latar belakang yang kita hadapi. Tapi kalau kita dalam lingkungan kampus, kita memiliki pemikiran yang sepaham, yang sama frekuensinya, sehingga enak diskusi. Coba kita duduk di kedai, kita bicara tentang undang-undang. Emang udah pengacara ya? Padahal itu sering-sering aja kan. Padahal kita memang itu yang kita dapat gitu. Nah, itulah yang makanya untuk menumbuhkan semangat mahasiswa berpolitik tadi adalah dengan mengaktifkan organisasi yang ada di kampus. Nah, organisasi itu tidak harus sebatas Hima, BEM, Senat. Banyak yang bisa kita bikin seperti ini. Organisasi UKM kan bisa juga. Bisa. Kemudian apa yang kira-kira menjadi minat dari mahasiswa itu, buat ininya organisasinya, pengumpulannya tetap mengacu induknya ke organisasi yang utama tadi. Jadi seperti itu. Itulah
tanggapan dari saya, dan itu belum sempurna, saya yakin masih kurang gitu. Mungkin sekian dulu, udah 30 menit lebih ya. Kita sudah sekitar 30 menit lebih nih Pak. Ya, baru 1 menit bro. Mungkin karena kasihkan diri tadi Pak, kita alasan harus 1 menit. Mungkin next bisa lah kita duduk lagi mungkin dengan tema yang berbeda. Mungkin Boleh. Jadi boleh mungkin kita sampai di sini dulu kan. Iya, baiklah. Mungkin pembahasan kita sampai di sini dulu. Berarti kesimpulan pada pembahasan kita pada malam hari ini bahwa pemberian edukasi terhadap mahasiswa itu harus lebih Dominan gitu kan, Iya, dari dominan. mahasiswa kepada masyarakat. Nah, dan memang tidak masalah sebenarnya kita tuh mahasiswa tuh paham politik dan berpolitik di kampus. Kira-kira begitu Bang. Iya. Mungkin Abang bisa kasih close statement nih untuk pembahasan kita hari ini. Baik. Dari tema kita nih. Dengan kakak sekalian mungkin bisa close statement kan? Oke. Baik, saya akan memberikan close statement tadi, bahwasanya 2024 ini kita akan memasuki masa perpolitikan, di mana kita menentukan yang namanya presiden, calon presiden, wakil presiden, kemudian anggota legislatif, kepala legislatif, kan ini pemilu serentak. Nah, intinya dari calon itu semuanya orangnya baik. Presiden ada 3 calon, orangnya baik dan udah teruji semua. Jadi harapan saya, walaupun berbeda pilihan, jangan sampai itu membuat hubungan silaturahmi kita yang biasanya duduk bareng-bareng itu terputus. Kemudian kita sebagai mahasiswa, jangan kita merasa tabu untuk berpolitik. Gunakan wadah organisasi untuk berpolitik, tapi berpolitik yang positif. Jangan berpolitik yang negatif. Kalau yang negatif, gimana cara menyingkirkan si Anu? Itu kan negatif kan? Oh, dia ketua ini kan, ya kan? Saya suka lah. Udah, kita turunkan dia. Tak bagus politiknya. Tapi politiknya gimana supaya mahasiswa ini mendapatkan fasilitas mengajar yang bagus. Kemudian kegiatan-kegiatan tuh semuanya berjalan, dan mahasiswa yang punya ide ini ditampung dan dibikin lagi organisasi sehingga kreativitas dari mahasiswa itu jalan. Nah, ini akan menjadi cikal bakal dia di saat dia tamat. Dan yang paling penting sekali adalah gimana kita berpolitik supaya semua mahasiswa ini lulus. Jangan ada sampai kawan kita tak lulus. Nah, itu harus politik juga. Politik gimana? Kamu apa sih kelemahannya? Sini, aku bantu. Nah, itulah bahasa politik ya, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Silakan. Enggak, saya close Nah, statement. buat saya, buat teman-teman kampus Unrika, kita wajib untuk berpolitik. Karena apa? Kita akan nanti setelah lulus kita seperti apa gitu kan? Kita harus memikirkan untuk kedepannya. Dan itulah kita harus ikut dengan organisasi-organisasi yang ada di kampus. Kenapa? Itu akan melatih jiwa kita untuk bisa menjadi seorang pemimpin, bisa kita berbaur dengan masyarakat, bisa kita dimanapun kita berada, kita itu akan akan punya suatu nilai gitu. Jadi dengan menghadapi perpolitikan 2024 ini, buat teman-teman semuanya, ayo kita rame-rame ke TPS, pilihlah wakil rakyat yang mempunyai nilai yang lebih dari masyarakat, punya nilai sosialnya yang tinggi, satu lagi dia cerdas, amanah, dan bisa merangkul kita semua untuk memimpin Kota Batam, yang khususnya di mana kita tinggal ya, Kota Batam, buat Kepri ya. Itulah yang saya harapkan kepada teman-teman semua.
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ditutup sama Baik, kita udah di penghujung acara. Kami selaku host pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye bye. Sampai jumpa lagi. Jumpa lagi.